Pernahkah Anda berjalan di antara makam-makam yang sunyi? Di tengah keheningan pekuburan, ada perasaan yang sulit dijelaskan, perasaan yang mendalam, menggetarkan hati, dan membuat kita merenung tentang hidup dan mati. Di sini, di antara pusara-pusara yang diam, kita diingatkan akan kepastian yang menanti setiap makhluk bernyawa. Dalam setiap nisan yang berdiri, terkandung cerita tentang kehidupan yang telah berlalu. Di setiap sudut pekuburan, ada pelajaran tentang waktu yang tak pernah berhenti dan tentang kehidupan yang harus kita jalani dengan penuh makna. Bayangkan Anda berdiri di antara makam-makam yang sunyi, hanya ditemani oleh angin yang berbisik pelan. Di tengah keheningan ini, ada perasaan yang begitu mendalam, seolah-olah setiap nisan berbisik tentang misteri kehidupan dan kematian. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, "Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati." Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Kehidupan ini sementara. Setelah kehidupan dunia ini, ada kehidupan yang kekal di akhirat. Oleh karena itu, kita harus selalu mempersiapkan diri dengan amal syaleh. Salah satu cara mempersiapkan diri adalah dengan memperbanyak salat, sedekah, berbuat baik kepada sesama, dan bertaubat dari dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah mati." Kisah-kisah ini mengingatkan kita untuk tidak terlena dengan kehidupan dunia yang sementara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 78, "Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada." Artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Lalu, ketika kematian menghampiri seseorang, satu-satunya hal yang dapat dibawa olehnya hanyalah amal ibadahnya. Rasulullah bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, "Idza mata al-mayyitu taqulu al-malaikatu ma qaddama wa yaqulu an-nasu ma khallaf." Yang artinya, jika ada orang yang meninggal dunia, malaikat berkata apa yang telah lalu, amal, sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan, warisan. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Namun nyatanya, kematian bukan menjadi akhir dari segalanya. Sejatinya kematian adalah awal dari mulainya episode di dalam kehidupan. Bukanlah menjadi kemusnahan, melainkan suatu pembaharuan serta perpindahan awal hidup sebenarnya. Kehidupan yang dijalani di dunia ini hanyalah sebuah permainan dan tempat singgah untuk sementara saja. Dalam dunia Islam, kita mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Kali ini mari kita masuk ke dalam pembahasan kehidupan di alam barzah atau alam kubur, adalah alam pertama yang akan dijalani seseorang setelah mengalami kematian. Sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pembahasan kali ini yaitu 8 tahapan kehidupan setelah kematian. Bismillah, mari kita mulai. Alam kubur ataupun alam barzah merupakan serangkaian yang pertama kali dijalani seseorang dari tahapan kehidupan setelah kematian. Bahkan disebutkan semenit di alam kubur, seseorang belum menyadari bahwasannya dia mengalami yang namanya kematian alias meninggal dunia. Ketika sadar, maka dia akan mendapati suasana yang gelap gulita. Sekitar 7 menit kemudian, dia akan kedatangan 2 sosok asing yang merupakan wujud dari malaikat Mungkar dan Nangkir yang akan bertanya tentang keyakinan dan amal ibadah mereka semasa hidup. Namun, ada rentang waktu setelah jenazah dikebumikan,
Hitungannya mulai dari malam pertama hingga 25 tahun setelahnya. Sangat panjang, bukan? Bahkan semalam saja di alam kubur pasti terasa sangat lama. Malam pertama, sebenarnya jasad mulai membusuk dan bagian tubuh yang pertama kali membusuk adalah perut dan kemaluan. Lalu jasad juga akan berubah menjadi hijau cenderung gelap. Lalu malam kedua, pada malam ini organ dalam tubuh yang akan membusuk, yaitu hati, paru-paru, dan limpa. Lalu malam ketiga, jasad mulai mengeluarkan bau busuk, dan setelah 7 hari bagian wajah akan membengkak, dan memasuki hari ke-10, tubuh akan semakin membusuk. Dan setelah 2 minggu, perlahan-lahan semua bagian tubuh akan terurai bersama tanah. Dalam 15 hari, jasad akan mulai dimakan oleh hewan tanah seperti ulat dan belatung. Lalu 6 bulan, daging akan mulai menyatu dengan tanah, hanya menyisakan tulang dan rangka dari jasad tersebut. Dan setelah 25 tahun lamanya, jasad hanya akan menyisakan tulang kecil. Dan dari tulang itulah manusia kelak akan dibangkitkan di hari pembalasan. Alam barzah dalam Islam adalah menggambarkan periode perantara antara kematian seseorang dan kebangkitan pada hari kiamat. Ini merupakan tahap di mana jiwa seseorang berada setelah meninggalkan dunia ini dan sebelum memasuki kehidupan akhirat. Yang disebutkan juga di sinilah penentuan jenazah akan masuk surga atau neraka. Setelah kematian, jiwa meninggalkan tubuh fisiknya dan menyadari bahwa ia telah meninggalkan dunia ini. Penerimaan ini bisa bervariasi tergantung dari amal perbuatan orang tersebut, baik maupun buruknya kelakuan semasa hidupnya. Jiwa akan diambil oleh malaikat maut atau malakul maut untuk kemudian ditempatkan di alam barzakh. Proses ini disebut dengan istilah membawa roh. Dalam surah Al-Zumar ayat 42, Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, wallati lam tamut fi manamiha, fayumsiku allati qada alaiha al-mauta, wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ayat ini menggambarkan kebesaran Allah dalam mengatur kehidupan dan kematian makhluknya, serta pentingnya manusia untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Jiwa yang beriman dan melakukan amal saleh akan disambut dengan kebaikan dan kelapangan di dalam kuburnya, sementara jiwa yang durhaka akan merasakan kesempitan dan kesulitan. Bagi orang-orang beriman, kubur mereka akan menjadi taman-taman surga, hadis riwayat Muslim. Sementara bagi orang-orang yang durhaka, kubur mereka akan menjadi potongan-potongan dari neraka, hadis riwayat Ahmad. Dan surat Al-Mu'minun Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kala innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 90, 9-100. Begitu menakutkannya siksaan itu hingga orang yang telah meninggal pun ingin kembali ke alam dunia untuk bertaubat. Maka dari itu kita yang masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup janganlah disia-siakan, karena waktu adalah hal yang paling berharga.
Satu, alam barzah. Nabi Muhammad SAW pun selalu mengingatkan umatnya agar selalu mengingat kematian dan beramal salehlah agar terhindar dari siksa kubur. Dan inilah doa yang bisa kita amalkan agar terhindar dari siksa kubur berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal. 2. Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Pada Yaumul Ba'ats, Allah akan menghidupkan kembali semua manusia dari kubur mereka. Proses kebangkitan ini disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran, seperti dalam surah Al-Zalzalah yang menggambarkan bagaimana manusia akan keluar dari kuburnya untuk menghadapi pengadilan. Setelah kebangkitan, setiap individu akan menjalani hisab, yaitu perhitungan amal. Semua perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia, baik kecil maupun besar, akan diperhitungkan. Ini termasuk amal kebaikan dan dosa yang akan dinilai secara adil oleh Allah. Ayat-ayat seperti surah Al-Infitar menjelaskan bahwa catatan amal setiap orang akan dibuka dan diperiksa. Wa inna alaikum lahfidhina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Artinya, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat amal perbuatanmu, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan hasil hisab, manusia akan menerima balasan yang sesuai. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan pahala dan masuk surga, sementara mereka yang ingkar dan banyak melakukan dosa akan menerima hukuman dan dimasukkan ke dalam neraka. Yaumul Ba'ats disebutkan berulang kali dalam Al-Quran dan hadis. Ayat-ayat seperti surah Al-Hajj ayat 7 menegaskan bahwa kebangkitan pasti akan terjadi. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan penjelasan mengenai tanda-tanda hari kiamat dan keadaan manusia pada saat itu. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Surat Al-Hajj ayat 7. Ajaran Islam yang menekankan pentingnya mempersiapkan diri untuk Yaumul Ba'ats dengan meningkatkan ibadah, berbuat baik kepada sesama, menghindari dosa, dan bertaubat atas kesalahan yang telah diperbuat. Ini juga menguatkan kepercayaan akan keadilan ilahi, di mana semua ketidakadilan dan kezaliman di dunia akan dibalas dengan adil. Peristiwa ini akan didahului oleh gempa bumi yang hebat, dan semua ciptaan akan mengalami kekacauan. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68, artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. 3. Penggiringan ke Padang Mahsyar. Padang Mahsyar adalah tempat yang sangat luas, datar, dan tidak memiliki tempat berlindung atau bersembunyi. Seluruh manusia akan dikumpulkan di sana tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yawma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Dan dikatakan bahwa matahari akan sangat dekat dengan manusia, hanya berjarak sekitar 1 mil, sehingga menyebabkan mereka kepanasan luar biasa. Keringat manusia akan bercucuran sesuai dengan amal perbuatannya di dunia.
Ada yang tenggelam dalam keringatnya, ada yang keringatnya hanya sampai mata kaki, lutut, atau pinggangnya. Hadis riwayat Muslim, lalu manusia akan berada dalam keadaan sangat panik, ketakutan, dan gelisah. Mereka khawatir akan nasib mereka dan keputusan yang akan diambil oleh Allah atas amal perbuatan mereka di dunia. Pada saat itu, semua hubungan kekerabatan, persahabatan, dan segala ikatan duniawi tidak akan berarti lagi. Waktu di padang mahsyar akan terasa sangat lama. Manusia akan menunggu pengadilan Allah dengan penuh ketegangan. Dalam hadits disebutkan bahwa mereka akan berdiri selama 50.000 tahun sebelum Allah mulai mengadili mereka. Setiap manusia akan menerima kitab catatan amal perbuatannya. Waktu di padang mahsyar akan terasa sangat lama. Manusia akan menunggu pengadilan Allah dengan penuh ketegangan. Dalam hadits disebutkan bahwa mereka akan berdiri selama 50.000 tahun sebelum Allah mulai mengadili mereka. Setiap manusia akan menerima kitab catatan amal perbuatannya. Padang mahsyar digambarkan sebagai tempat dan waktu yang penuh dengan kepanikan, ketegangan, dan kesulitan, di mana setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di dunia dengan penuh keadilan di hadapan Allah. Tidak akan ada lagi pengacara yang membela. Semua anggota tubuh akan berbicara dan bersaksi bagaimana perlakuan kita semasa hidup di dunia. Seperti kaki akan berbicara kemana kita membawanya semasa hidup, ke tempat beribadahkah atau ke tempat maksiat. Semua anggota tubuh akan bersaksi tanpa terkecuali. 5. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab berarti hari perhitungan, yakni hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili setiap makhluk hidup atas semua amal perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Yaumul Hisab merupakan salah satu dari 6 rukun iman dalam Islam, yaitu beriman kepada hari kiamat. Pada hari tersebut, catatan amal setiap manusia akan diperlihatkan. Kitab catatan amal yang mencatat semua perbuatan baik dan buruk seseorang akan dibuka dan diperiksa dengan teliti. Perbuatan baik dan buruk akan ditimbang. Ada konsep mizan, timbangan, yang akan digunakan untuk menimbang amal perbuatan. Setelah proses perhitungan selesai, setiap individu akan menerima balasan yang adil sesuai dengan amal perbuatannya. Mereka yang timbangan kebaikannya lebih berat akan masuk surga, sementara yang timbangan keburukannya lebih berat akan masuk neraka. Disinilah mengapa Al-Quran dan hadis banyak menyebutkan tentang kenikmatan surga dan siksaan neraka, menggambarkan keduanya secara rinci untuk memberikan pemahaman kepada umat tentang akibat dari amal perbuatan mereka. Banyak ayat dalam Al-Quran yang merujuk kepada Yaumul Hisab, misalnya dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7-8. Artinya, maka adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Yaumul Hisab juga menekankan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang akan terlewat dari perhitungan Allah. 6. Melewati jembatan Shirat al-Mustaqim. Nama ini berasal dari bahasa Arab As-Sirat al-Mustaqam, yang berarti jalan yang lurus. Jembatan ini digambarkan sangat tipis, lebih tipis dari rambut, dan sangat tajam, lebih tajam dari pedang. Jembatan ini merupakan ujian terakhir yang akan menentukan nasib akhir seseorang, apakah dia akan masuk surga atau jatuh ke neraka. Hanya mereka yang hidup dengan iman dan amal saleh, mengikuti jalan lurus sesuai ajaran Islam, yang dapat melintasi jembatan ini dengan selamat. Ada beberapa ayat yang merujuk pada jalan yang lurus, yang menjadi dasar hadis Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Artinya,
tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surah Al-Fatihah ayat 6-7. Bagi mereka yang berhasil melewati jembatan Sirat, surga adalah ganjarannya. Mereka yang beriman, bertaubat dengan ikhlas, dan beramal soleh akan selamat dan masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya ada di antara manusia yang melewatinya, jembatan Sirat, seperti sekejap mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda yang bagus berlari, dan ada yang seperti orang menunggang unta, ada yang berjalan, dan ada yang merangkak. Lalu yang terakhir kali diseret dengan perutnya ke jembatan itu. Orang-orang yang berhasil selamat dari jembatan itu akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara dan kecepatan seseorang melewati jembatan ini akan berbeda-beda berdasarkan amal mereka. Ada yang melintasinya secepat kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda berlari, dan ada juga yang merangkak. Hanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan melintasinya dengan mudah dan cepat, sementara orang yang berdosa akan mengalami kesulitan. Namun Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahkan mereka yang berdosa, jika bertaubat dengan tulus dan ikhlas, berpeluang mendapatkan rahmat Allah dan keselamatan saat melintasi jembatan Sirat. Ini menunjukkan betapa pentingnya taubat dan berbuat baik dalam kehidupan ini. Dengan demikian, melewati jembatan Sirat adalah salah satu tahap yang harus dilalui sebelum memasuki surga. Keselamatan saat melewati jembatan ini sangat bergantung pada amal dan taubat seseorang di dunia. Bagi yang beriman dan bertaubat, janji surga menanti di sisi lain jembatan tersebut. Dalam surah At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Dalam Islam, surga memiliki beberapa tingkatan yang dikenal sebagai derajat. Tingkatan-tingkatan surga ini berbeda-beda berdasarkan amal perbuatan dan keimanan seseorang di dunia. Yang pertama ada syurga Jannatul Firdaus. Ini dianggap sebagai tingkatan tertinggi dari surga. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 11, Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan menjadi ahli Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan umatnya untuk memohon surga Firdaus dalam doa mereka, karena itu adalah surga yang tertinggi dan paling mulia. Selanjutnya Jannatul Ma'wa. Surga ini disebutkan dalam surah An-Najm ayat 15. Ini adalah tempat bagi orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Lalu Darul Maqam, tempat tinggal yang penuh ketenangan. Dalam surah Fatir ayat 35, Allah menyebutkan bahwa mereka yang masuk ke dalamnya tidak akan merasakan keletihan maupun kebosanan. Selanjutnya Darul Khuld, tempat tinggal abadi. Surah Al-Furqan ayat 15 menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan tempat tinggal ini sebagai balasan atas ketabahan mereka di dunia. Selanjutnya Jannat Adn, tempat tinggal yang kekal. Dalam surah At-Taubah ayat 72, Allah menyebutkan bahwa Dia telah menjanjikan surga Adn kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Selanjutnya Darussalam, tempat tinggal yang damai. Dalam surah Yunus ayat 25, Allah menyeru manusia kepada Darussalam dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.
Dan terakhir Jannatul Naim, surga kenikmatan. Disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 65 sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kenikmatan dan kebahagiaan yang berbeda di setiap tingkat surga sesuai dengan amal dan keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di surga ada 100 tingkatan yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang berjihad di jalannya, dan jarak antara satu tingkat dengan tingkat lainnya adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari. Untuk meraih tingkatan surga yang tinggi, Islam menekankan pentingnya iman, amal saleh, taubat yang ikhlas, dan ketakwaan kepada Allah. Berbuat baik kepada sesama, menghindari dosa, dan menjalankan perintah Allah, serta menjauhi larangannya adalah kunci untuk mencapai derajat surga yang lebih tinggi. 8. Neraka. Selanjutnya inilah tahapan ke-8, yaitu neraka. Sama halnya seperti surga tempat bagi orang yang beribadah, maka neraka ini adalah tempat bagi orang-orang yang berbuat fasik dan dosa, juga selalu membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan siksaan yang sangat pedih dan abadi bagi mereka yang menolak kebenaran dan melanggar perintah Allah. Neraka memiliki beberapa nama yang menggambarkan sifat-sifat dan tingkatannya, antara lain Jahannam, nama yang sering digunakan untuk neraka secara umum, dalam surah Al-Hijr ayat 43-44 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan kepada mereka, pengikut-pengikut syaitan, semuanya. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka." Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Jahannam atau neraka adalah tempat yang telah ditetapkan sebagai hukuman bagi mereka yang mengikuti syaitan dan melanggar perintah Allah. Jahannam digambarkan memiliki 7 pintu, dan setiap pintu diperuntukkan bagi golongan tertentu dari para pendosa. Hal ini menunjukkan bahwa siksaan di neraka memiliki tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh para penghuninya. Neraka selanjutnya ada Ladha, Al-Hutama, Saqar, Al-Jahim, Sa'ir, dan terakhir yaitu Al-Hawiyah. Neraka digambarkan sebagai tempat dengan berbagai jenis siksaan yang sangat berat. Siksaan tersebut meliputi api yang sangat panas, air yang mendidih, makanan yang berduri, dan lain sebagainya. Contoh ayat yang menggambarkan siksaan di neraka adalah surah An-Nisa ayat 56. "Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Mereka yang akan menjadi penghuni neraka adalah orang-orang yang tidak beriman, munafik, syirik, menyekutukan Allah, dan mereka yang melakukan dosa-dosa besar tanpa bertaubat. Contohnya disebutkan dalam surah An-Nisa, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Bagi orang-orang kafir, hukuman di neraka bersifat kekal. Mereka akan tinggal di dalamnya selamanya tanpa ada kesempatan untuk keluar atau berkurangnya siksaan. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 39. "Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah untuk selalu beriman hanya padanya. Demikian 8 tahapan kehidupan setelah kematian. Mari kita fahami dan renungkan kembali, akan ada di jalan manakah kita kelak?
Semoga kita diselamatkan dari siksa neraka dan menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa bantu support channel Pelangi Islam 1 dengan menekan tombol subscribe, like dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.